Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini terlalu mewah? Atau mungkin justru merasa kurang? Stefani, gadis biasa dengan mimpi yang luar biasa, menemukan jawaban atas pertanyaan itu di tempat yang tak terduga. Sebuah kos kecil di gang sempit. Kisahnya akan mengubah cara kalian melihat kesederhanaan dan persahabatan. Yuk, simak. Stefani tiba di kota ini dengan satu koper berisi pakaian dan sejuta harapan. Kos kecil di gang sempit itu menjadi saksi bisu perjuangannya. Dindingnya yang kusam, catnya yang mengelupas, dan jendelanya yang reyot tak sedikit pun mengurangi semangatnya. Justru, kesederhanaan kos itu mengajarkannya arti kebersederhanaan. Di sini, Stefani belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan, melainkan pada hal-hal sederhana yang seringkali kita abaikan. Ia mulai melihat keindahan dalam setiap detail kecil, secangkir kopi hangat di pagi hari, senyuman tetangga kos, atau obrolan ringan di teras depan. Kos itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga rumah baginya. Tempat ia belajar, tumbuh, dan menemukan jati dirinya. Perlahan, Stefani mulai beradaptasi dengan lingkungannya, berinteraksi dengan para penghuni kos lainnya yang datang dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kehidupan di kos gang sempit itu memang jauh dari kata mewah. Kamar-kamar sempit saling berhimpitan, suara bising lalu lalang kendaraan tak pernah berhenti, dan aroma masakan bercampur aduk di udara. Namun, di balik segala keterbatasan itu, tersembunyi sebuah komunitas yang erat dan penuh solidaritas. Stefani merasakan kehangatan persaudaraan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mereka saling membantu, saling berbagi, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Ada ibu kos yang selalu siap dengan senyum hangat dan nasihat bijaknya. Ada Mas Budi yang jago memperbaiki barang-barang rusak, ada Mbak Rini yang pandai memasak makanan enak, dan ada banyak lagi karakter unik lainnya yang mewarnai hari-hari Stefani. Mereka bukan hanya sekedar tetangga kos, tapi sudah seperti keluarga baginya. Stefani menyadari bahwa harta yang paling berharga bukanlah materi, melainkan hubungan yang tulus dan bermakna. Solidaritas antar penghuni kos itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Stefani. Mereka saling berbagi makanan saat ada yang kesulitan keuangan, saling membantu mengerjakan tugas kuliah, dan saling menghibur saat ada yang sedang bersedih. Stefani ingat betul saat ia sakit demam tinggi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu kos dan Mbak Rini dengan sigap merawatnya, membawakan makanan dan obat, serta menjaganya semalaman. Ia merasa sangat terharu dan bersyukur atas kebaikan mereka. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa di saat-saat sulit, selalu ada orang-orang yang peduli dan siap membantu. Solidaritas itu juga tercermin dalam hal-hal kecil sehari-hari. Mereka seringkali mengadakan acara makan malam bersama, menonton film bersama, atau sekedar duduk-duduk di teras depan sambil bercerita. Kebersamaan itu membuat Stefani merasa nyaman dan aman di lingkungan barunya. Ia tidak merasa sendirian lagi di kota besar ini. Stefani belajar banyak hal dari kehidupan di kos gang sempit. Ia belajar untuk menghargai hal-hal kecil, untuk bersyukur atas apa yang dimiliki, dan untuk selalu berbagi dengan sesama. Ia juga belajar untuk menjadi lebih mandiri, lebih sabar, dan lebih tegar dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kehidupan kos yang sederhana itu justru membukakan matanya terhadap arti kesederhanaan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dicari di tempat-tempat mewah atau melalui hal-hal yang mahal. Kebahagiaan bisa ditemukan di mana saja, bahkan di tempat yang paling sederhana sekalipun, asalkan kita bisa melihatnya dengan hati yang tulus. Stefani juga belajar untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan latar belakang atau status sosial mereka. Ia melihat bahwa setiap orang memiliki cerita dan pengalaman hidup yang berbeda-beda, dan setiap orang layak untuk dihormati dan dihargai. Introspeksi diri menjadi bagian penting dalam perjalanan Stefani di kos gang sempit. Ia seringkali merenungkan tentang tujuan hidupnya, tentang mimpi-mimpinya, dan tentang peran apa yang ingin ia mainkan di dunia ini. Ia belajar untuk mengenali kelebihan dan kekurangannya, serta untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Stefani menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran yang tak pernah berhenti.
Ia tidak boleh cepat puas dengan apa yang sudah dicapai, tapi juga tidak boleh terlalu keras pada diri sendiri. Ia harus bisa menyeimbangkan antara ambisi dan kesabaran, antara kerja keras dan istirahat yang cukup. Stefani juga belajar untuk lebih mencintai diri sendiri. Ia menyadari bahwa ia pantas untuk bahagia, untuk dicintai, dan untuk meraih semua mimpi-mimpinya. Ia tidak boleh membiarkan orang lain merendahkan dirinya atau menghalangi jalannya. Kisah Stefani di kos gang sempit ini adalah cerminan dari kehidupan banyak perantau di kota-kota besar. Mereka datang dengan harapan untuk meraih impian, namun seringkali harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, di balik segala kesulitan itu, mereka menemukan kekuatan dalam solidaritas dan persahabatan. Mereka saling membantu, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk terus berjuang meraih cita-cita. Stefani berharap kisahnya ini bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih menghargai kesederhanaan, untuk lebih peduli terhadap sesama, dan untuk tidak pernah menyerah pada impian. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi yang luar biasa untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Yang terpenting adalah kita berani untuk memulai, untuk berani untuk bermimpi, dan untuk berani untuk bertindak. Pengalaman Stefani di kos gang sempit telah mengubah hidupnya secara signifikan. Ia menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih berempati. Ia juga menjadi lebih bersyukur atas apa yang telah ia miliki dan lebih termotivasi untuk terus meraih impiannya. Stefani menyadari bahwa kos gang sempit itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga sebuah sekolah kehidupan yang telah memberinya banyak pelajaran berharga. Ia tidak akan pernah melupakan pengalaman itu, dan ia akan selalu membawa pelajaran-pelajaran itu bersamanya kemanapun ia pergi. Stefani juga berjanji untuk terus berbagi kebaikan dengan orang lain, untuk terus menginspirasi orang lain, dan untuk terus berkontribusi positif bagi masyarakat. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Kehidupan Stefani di kos gang sempit memang sederhana, tapi penuh makna. Ia menemukan arti kebahagiaan sejati dalam hal-hal kecil, dalam persahabatan, dan dalam solidaritas. Kisahnya ini membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus dicari di tempat-tempat mewah atau melalui hal-hal yang mahal. Kebahagiaan bisa ditemukan di mana saja, asalkan kita bisa melihatnya dengan hati yang tulus. Stefani berharap kisahnya ini bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih menghargai kesederhanaan, untuk lebih peduli terhadap sesama, dan untuk tidak pernah menyerah pada impian. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi yang luar biasa untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Akhirnya, Stefani meninggalkan kos gang sempit itu dengan hati yang berat. Ia harus pindah karena pekerjaannya menuntutnya untuk tinggal di kota lain. Namun, ia tidak akan pernah melupakan kenangan-kenangan indah yang telah ia ciptakan di sana. Ia akan selalu mengingat ibu kos, Mas Budi, Mbak Rini, dan semua teman-teman kosnya. Mereka akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Stefani berjanji untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mereka dan untuk selalu mengunjungi mereka jika ada kesempatan. Ia juga berjanji untuk terus mengamalkan pelajaran-pelajaran yang telah ia dapatkan di kos gang sempit dan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Perpisahan itu memang menyedihkan, tapi Stefani tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dan ia yakin bahwa ia akan berhasil meraih semua impiannya. Gimana guys? Seru kan kisah Stefani? Semoga kalian terinspirasi ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau kalian punya pengalaman serupa, subscribe channel ini untuk video-video inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!